Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tambahan tentang prinsip-prinsip organisasi kantor. Jadi setelah pada materi-materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip organisasi kantor. Nah, di sini itu merupakan prinsip-prinsip organisasi kantor yang lain yang saya ambil dari buku yang lainnya. Jadi di sini tuh ada beberapa prinsip-prinsip organisasi kantor. Yang pertama, bahwa salah satu prinsip organisasi kantor itu adalah ada tujuan yang jelas. Jadi sebuah organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Dan itu tujuan tersebut harus dipahami oleh semua anggota. Jadi itu harus benar-benar meyakinkan bahwa atau mengetahui bahwa semua anggota itu paham tentang tujuan dari organisasinya. Yang ketiga adalah tujuan organisasi itu harus diterima oleh semua anggotanya. Kenapa? Karena jika sebuah tujuan organisasi tidak diterima oleh sebagian anggota atau seluruh anggota mungkin, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Jadi pikiran itu harus memastikan bahwa organisasinya itu memiliki tujuan yang jelas, kemudian tujuannya harus dipahami oleh semua anggota, dan tujuannya itu harus diterima oleh semua anggota juga. Dan prinsip yang selanjutnya adalah bahwa adanya perumusan pokok, adanya tugas perumusan pokok yang jelas. Jadi tujuannya itu harus merumuskan tugas-tugas dan fungsi-fungsi di tiap jabatan. Misalnya, fungsi dari jabatan staf keuangan. Nah, maka tugas itu apa aja? Pimpinan itu harus merinci tugas dari jabatan-jabatan yang ada di kantor tersebut atau di organisasi tersebut. Ya, kemudian selanjutnya adalah adanya prinsip pembagian habis tugas. Jadi ini sebuah organisasi itu harus memastikan bahwa semua tugas kantornya atau semua tugas dari organisasi tersebut itu harus habis. Jadi tidak boleh ada satu tugas yang tidak terselesaikan. Misalnya sebuah kepanitiaan, kita ambil contoh kepanitiaan misalkan ya, di situ ada tugas untuk merancang acara, mendekorasi, kemudian konsumsi dan sebagainya. Nah, maka pimpinan itu harus memastikan bahwa tugas-tugas jabatan itu harus diselesaikan, terus habis dibagi oleh setiap anggota. Jadi tidak boleh ada satu pekerjaan pun yang tidak terselesaikan. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah ada prinsip fungsional. Apa prinsip fungsional? Jadi di sini itu adalah itu harus memastikan bahwa sebuah pekerjaan itu harus dikerjakan oleh jabatan sesuai dengan fungsinya. Misalkan fungsi dari keuangan adalah mengatur keuangan, maka semua tugas-tugas keuangan harus dikerjakan oleh bagian keuangan. Jadi sebuah jabatan itu harus mengerjakan tugas sesuai dengan fungsinya. Itu prinsip fungsional. Maksudnya adalah prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Di sini itu maksudnya adalah sebuah organisasi itu harus memiliki koordinasi yang baik antar anggotanya atau komunikasi yang baik antar anggotanya. Kemudian integrasi, maksudnya harus saling menyatu ya, dari satu bagian harus menyatu. Misalnya bagian tadi ya, kita bagian kegiatan fungsi. Jadi misalnya bagian konsumsi, bagian acara, bagian dekorasi, itu harus terintegrasi atau saling menyatu, bahwa mereka itu sama-sama mengerjakan atau sama-sama ingin menyukseskan acara fungsi. Biasanya itu sama gitu ya, jadi harus sama-sama gitu. Integrasi itu menyatu. Dan sinkronisasi itu sama ya kayak integrasi, beriringan gitu, sinkron. Jadi misalkan antara
di kegiatan pensi misalnya ya, yang kegiatan acara, kemudian kegiatan konsumsi, kegiatan dekorasi itu harus sinkron. Jadi mereka itu harus sama-sama, tujuannya itu sama, yaitu menyukseskan acara pensi. Kemudian prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan itu maksudnya adalah setiap orang itu, atau tugas-tugas tiap orang itu harus seimbang. Misalnya di bagian konsumsi ada 5 anggota. Nah, maka 5 anggota ini harus seimbang gitu antara pengerjaan tugasnya gitu. Jangan sampai gitu ya, satu orang aja yang bekerjanya, tapi yang lainnya tidak bekerja. Jadi prinsip keseimbangan itu maksudnya adalah setiap anggota dalam organisasi tersebut itu harus seimbang dalam pekerjaannya. Jadi tidak boleh ada yang menumpuk di orang pekerjaannya itu. Dan prinsip kesederhanaan. Yang disebut prinsip kesederhanaan itu adalah alur kerja. Jadi alur kerja dalam sebuah organisasi itu harus sederhana. Tidak boleh ribet. Misalkan contoh adalah prinsip kesederhanaan itu, jadi misalkan kamu mau pergi menyelesaikan pembuatan KTP misal gitu ya. Nah, itu harus sederhana prosesnya, tidak boleh ribet gitu. Karena kalau misalkan dia tidak sederhana, maka dia itu akan lama gitu. Kemudian prinsip penyesuaian. Prinsip penyesuaian itu adalah maksudnya sebuah organisasi itu harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungannya atau sesuai dengan perkembangan dari lingkungannya. Misalnya organisasi pembuatan produk kreatif misalkan. Nah, maka si perusahaan kosmetik harus tahu nih sekarang yang digambarinya itu adalah produk yang seperti apa. Maka organisasi kosmetik tersebut harus menyesuaikan produk sesuai dengan yang sedang diminati oleh masyarakat. Misalkan kalau lipstick seperti apa yang disukai gitu, atau misalkan produk seperti apa yang disukai untuk ini seperti itu. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah pendelegasian wewenang. Maksudnya adalah bahwa pimpinan itu harus dapat delegasikan wewenangnya kepada apa yang dia tuju. Misalkan pimpinan itu ada 2 rapat yang bentrok, maka dia itu harus tahu nih kemana dia itu akan mendelegasikan, minta orang untuk datang ke rapat yang satunya lagi, sehingga dia bisa datang ke rapat yang satunya lagi gitu. Jadi pimpinan itu harus tahu gitu ya, ketika dia punya banyak tugas gitu ya, kemana sih tugas ini akan dia berikan gitu, akan dia minta bantuan kepada stafnya gitu. Terus yang selanjutnya adalah prinsip pengelompokan tugas yang tadi. Maksudnya adalah misalkan ada 4 bagian nih, keuangan, prasarana, sama pemasaran. Nah, maka pimpinan itu harus membagi tugas. Misalkan yang keuangan pekerjaannya apa aja, yang sarana prasarana pekerjaannya apa aja, yang pemasaran pekerjaannya apa aja. Maka pimpinan harus mampu untuk mengelompokkan pekerjaan sesuai dengan bagian-bagiannya. Kemudian di sini ya ada kesatuan arah dan kesatuan arah. Maksudnya adalah sebuah organisasi itu harus memiliki 1 orang pimpinan gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia itu punya 2 pimpinan, maka akan ada dua komando, sehingga nanti bolanya akan pusing gitu. Jadi dalam sebuah organisasi itu harus memiliki kesatuan arah. Jadi tujuannya harus sama, kemudian harus 1 komando, artinya perintahnya harus ada 1 orang kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya keseimbangan wewenang antara wewenang dan tanggung jawab. Jadi adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Misalkan jabatan direktur, nah maka wewenang sama tanggung jawabnya itu harus seimbang gitu dengan jabatannya gitu. Jadi jangan sampai gitu ya jabatannya seorang direktur tapi wewenangnya itu hanya sebagai manajer kayak gitu. Kayak gini, wewenang
tanggung jawab seorang itu harus seimbang dengan jabatannya. Ya, semakin tinggi jabatannya, maka kewenangan atau jawabnya pun semakin banyak. Dan semakin rendah jabatannya, maka kewenangan tanggung jawabnya pun akan semakin sedikit. Yang selanjutnya adalah adanya bagian distribusi pekerjaan. Itu sama ya. Itu artinya adalah bahwa dalam sebuah organisasi itu harus ada pembagian tugas, gitu ya, harus ada pembagian tugas. Jadi jangan sampai dalam sebuah organisasi itu tugasnya itu hanya tertuju pada satu orang, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah adanya pluralitas organisasi yang harus relatif sama. Jadi ritme kerja dalam sebuah organisasi itu harus sama. Jangan sampai gitu ya, sebagiannya itu kerjanya cepet, sebagiannya lagi lelet gitu. Jadi jangan seperti itu, tapi pola kerja dalam sebuah organisasi itu harus sama. Jadi saat ritmenya cepet gitu ya, geraknya cepet, kita harus memastikan bahwa setiap anggota itu memiliki ritme kerja yang sama. Jadi harus sama-sama cepet, bersama-sama teliti gitu. Soalnya kalau misalkan sebagian saja yang geraknya cepat, maka ya kerjaannya itu tidak akan cepat selesai, itu akan lama. Nah, demikian anak-anak materi tambahan tentang prinsip-prinsip organisasi kantor. Ada banyak ya, ada tujuan yang jelas sampai ke dasar organisasi yang sudah sama. Penjelasan saya cukup sekian. Untuk materi bahannya lagi atau penjelasan lebih rincinya lagi, bisa kalian searching di internet atau bisa kalian putar berulang-ulang sampai kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.